Bab 560. Aku tidak yakin, Nona Mo. Bukankah kamu ingin menadi wanitaku? Ini baru saja mulai. Kenapa kamu sudah menjadi canggung? Kalau seperti ini bagaimana dengan langkah selanjutnya? Jika kamu tidak bersedia dekat denganku, maka kamu boleh pergi sekarang. Meskipun aku Louis Zhang ini bajingan, namun bajingan juga memiliki prinsip. Aku tidak pernah memaksa wanita. Namun jika hari ini kamu melepas topengku, lalu kamu menyesal, semuanya tidak akan sesederhana sekarang lagi. Kamu harus bertanggung jawab. Selagi Rika Mo tercengang, Louis Lu berusaha lagi melesatkan serangan ke mental Rika Mo. Jika tidak ada ucapan terakhirnya tersebut, Rika Mo mungkin masih akan ragu sejenak. Namun Louis Lu telah mengatakannya. Setelah melepaskan topeng, maka dia harus bertanggung jawab. Hal ini membuat Rika Mo semakin yakin. Louis Lu ini sedang mencoba mempermainkannya. Dia sedang membuatnya tertekan, lalu menggunakan cara ini menakutinya. Semakin seperti ini, menunjukkan dia sedang takut. Dia adalah Louis Lu. Rika Mo berpikir sejenak. Dia menggertak giginya. Detik selanjutnya tubuhnya maju ke depan, ingin menyandar ke tubuh Louis Lu. Jika melihatnya dari samping, lekukan tubuhnya akan terlihat dengan jelas. Dia telah memberikannya. Bagaimanapun dia memiliki kesan baik pada Louis Lu. Jadi dia hanya perlu melepaskan topeng di depannya ini dan membongkar dia adalah Louis Lu. Setelah berpikir seperti itu, tekanan yang Rika Mo rasakan berkurang banyak. Dia juga menjadi terlihat percaya diri. Dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan topeng Louis Lu. Louis Lu tidak bicara lagi. Saat ini dia juga tidak merasa tenang. Sebenarnya dia ingin mempermainkan Rika Mo. Namun akhirnya ketika wanita ini mendekat, ketika dia mencium aroma harumnya, dia justru terangsang. Wajah Rika Mo menjadi merah, seperti akan meneteskan darah. Dia berpikir kondisi sudah seperti ini. Bagaimanapun dia harus melepaskan topeng orang bajingan ini. Jika tidak dirinya yang akan rugi. Rika Mo menahan rasa malunya. Dia mengulurkan tangannya. Dan akhirnya dia berhasil melepaskan topengnya. Namun detik selanjutnya, matanya melebar. Saat ini wajah di bawah topeng ternyata masih ada topeng yang lain. Kamu. Rika Mo seketika baru sadar. Dan dia ingin melepaskan topeng yang kedua. Namun saat ini merasa ketat di lehernya. Ternyata kerahnya ditarik oleh Louis Lu. Hehe. Harga untuk topeng kedua ini akan lebih besar dari topeng pertama. Louis Lu tersenyum dan berkata, dia tidak akan ragu lagi. Jika Rika Mo berani melepaskan topeng keduanya, maka Louis Lu menarik kerahnya. Jadi tiba saatnya akan ada benda yang terekspos. Kamu bajingan ini ternyata berani bertindak curang. Akhirnya Rika Mo tidak berani melepaskan topeng yang kedua. Karena yang akan dia korbankan sudah keterlaluan. Dia segera memukul tangan mesumnya. Rika Mo sangat kesal dan keluar dari istana Kaisar Pedang. Dia tidak ingin bicara dengan Louis Lu lagi. Karena dia tahu, sejak awal Louis Lu hanya mempermainkannya. Sudah selesai. Dia mengira wanita itu sangat berani. Merasakan kehangatan di tangannya. Ternyata dia merasa tidak puas. Dia sama sekali tidak merasa bersalah pada Rika Mo. Karena alasan Rika Mo mendekatinya tidaklah tulus. Nona Mo. Rika Mo berlari keluar dari istana Kaisar Pedang. Negi Liao mencoba berbincang dengannya. Namun saat ini Rika Mo langsung pergi begitu saja. Ada apa dengan Nona Mo? Negi Liao dengan bingung menggaruk kepalanya. Weltmo dan Elalu yang menunggu di luar juga bingung.
Dia segera bertanya pada Rikamo, "Rika, apa yang terjadi? Apakah pewaris Kaisar Pedang itu menindasmu?" Rikamo sebenarnya tidak ingin bicara. Namun ketika mendengar kata "menindas", emosinya langsung meledak. Dia dengan kesal berkata, "Orang itu hanyalah seorang bajingan. Dia bukan orang baik. Apa yang dia lakukan padamu?" Ketika mereka berdua mendengar ucapan tersebut, ekspresi mereka berubah. Lalu Elalu segera bertanya, "Louis Zhang itu pasti melakukan sesuatu pada Rikamo, sehingga dia begitu marah, bahkan memarahinya bajingan." Meskipun Elalu ingin menyanjung pewaris itu, bukankah pewaris itu harus bertanggung jawab? Bukanlah mereka hanya akan rugi jika dia tidak bertanggung jawab? Jika Rikamo benar-benar rugi, Elalu merasa dia harus meminta keadilan pada pewaris itu. Bagaimanapun dia harus bertanggung jawab. Rikamo ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia tidak mengatakannya. Dia merasa sangat kesal, tetapi dia tidak tahu harus bicara dari mana. Bukankah dia tidak mungkin mengatakan dirinya berinisiatif bersandar di atas tubuh Louis Lu, lalu membiarkan dia memanfaatkan dirinya? Hal ini terlalu memaluan. Rikamo mengendalikan suasana hatinya, lalu berkata, "Dia tidak melakukan apa-apa. Hanya saja dia melecehkan aku melalui ucapannya. Dia telah menagenggap aku sebagai wanita murahan." Elalu, kenapa terasa seperti sedang memarahi aku? Rika, dengan sifat kamu, seharusnya kamu tidak akan lemah seperti ini. Dia hanya mengatakan beberapa hal, namun kamu sudah semarah ini. Elalu tidak percaya dengan Rikamo. Namun Rikamo tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Jadi dia hanya berkata, "Orang itu ucapannya sangat keji. Bahkan aku ingin merobek bibirnya." Melihat dia tidak ingin membicarakannya lagi, Elalu hanya dapat melupakannya. Dia berpikir di waktu yang sesingkat ini, seharusnya dia tidak akan rugi besar. Jadi dia berkata, "Apakah kamu sudah mencari tahu identitasnya? Apakah dia Louis Lu?" Rikamo terdiam sejenak. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak yakin." Bersambung.